I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held. Amos 8 ayat 11. Amos 8 ayat 11. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sudah siap? Amin. Sudah siap? Oke, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirim kelaparan kepada negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan akan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya juga bernubuat akan tiba waktunya bahwa ini akan dilepaskan kepada umatnya, kepada kota ini dan kepada bangsa ini. Akan datang kelaparan, bukan kepada makanan dan minuman, tapi kepada untuk mendengarkan firman Allah, mencari firman Allah, menemukan firman Allah, memakan firman Allah, menghidupi firman Allah. Dan ketika itu dinyatakan, maka orang-orang akan hidup dari firman, bukan lagi dari makanan jasmani, tapi hidup dari makanan rohani. Karena itu akan datang orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar, orang-orang yang radikal, akan datang firman yang ada di rumah ini. Akan datang orang-orang karena tersedia di rumah ini makanan yang selalu fresh oven, yang selalu segar dari surga. Karena orang-orang yang akan datang itu adalah orang-orang yang selama ini adalah orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar. Mereka mungkin selama ini ada di beberapa tempat, tapi mereka tidak menemukan makanan yang sudah tersedia. Tapi saya bernubuat dalam nama Yesus, dari rumah ini, dari tempat ini, orang akan mencari. Haleluya, haleluya. Bahkan tidak akan dibatasi oleh tempat. Orang-orang dari kota yang lain pun akan mengambil karena di sini ada makanan, karena di sini ada firman, karena di sini ada firman. Akan datang orang-orang untuk mencari firman, menemukan firman. Haus dan datang, karena saya melihat surga terbuka. Saya melihat surga terbuka. Begini firman akan dibukakan. Hal-hal yang rahasia akan disingkap. Makanan itu akan menjadi membuat orang akan disembuhkan, dikuatkan, dibawa kepada visi, dibawa kepada kehidupan bersama. Akan datang, akan datang, akan datang, dan sekarang akan datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Tuhan sudah memilih tempat ini, bahwa tempat ini akan menjadi selalu tersedia makanan yang segar, makanan yang segar, makanan yang menghidupkan, makanan yang bawa kepada masa depan, makanan yang akan membentuk ulang, makanan yang akan membentuk kehidupan Indonesia yang baru akan dibentuk, kota yang baru akan dibentuk, kehidupan yang baru akan dibentuk, kekuatan yang baru akan dibentuk, keluarga akan dibentuk ulang dalam karena firman yang Tuhan lepaskan dari rumah ini dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Syamana lama saya melihat surga terbuka. Oh, surga menutupinya. Haleluya, haleluya. Firman ini akan digenapi. Kehausan dan kelaparan itu akan datang. Bukan firman yang tertulis, tapi firman yang dimanifestasikan dan dioperasikan dengan iman Allah.
Yesus Kristus Amin, amin, akan amin. beroperasi dan dibentuk roh iman, Yes, haleluya. sehingga akan membangun firman iman di dalam mulut kita, Amin, amin. dalam hati kita, Ya. hingga setiap hari orang-orang yang ada dalam rumah ini akan mulai bernubuat. Yes, haleluya. Amin. Terus Amin. mendeklarasikan firman Allah, karena tidak akan pernah berhenti dalam nama Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Haleluya. Bahkan saya melihat orang mati akan dibangkitkan, orang yang sakit akan disembuhkan. Amin, amin. Haleluya. Yes. Setan Yes. diangkat. Yes, Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Tidak akan lagi adalah orang yang lemah di rumah ini. Yes, amin, Tidak akan amin. ada lagi orang yang lemah. Yes, Setiap haleluya. orang akan makan firman dan buah. Amin, amin, Haleluya. amin. Ya. Tidak ada lagi orang yang kalah. Yes, amin. Orang yang makan firman dan Yes, buah. ya. Haleluya. Karena firman yang hari ini aku lepaskan di dalam nama Yesus. Karena firman itu, nubuatan itu akan dinyatakan di dalam nama Yesus. Yes, Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Guru-guru di surga anugerah akan membentuk kehidupan dan budaya yang baru. Dalam nama Yesus, akan surga anugerah akan bangkit dengan budaya yang baru. Dalam nama Yesus, budaya dari Yesus Kristus, budaya yang berkuasa. Yes, haleluya. Yes, Lord. Haleluya, 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 Haleluya. Saya melihat apa yang dari surga ini. Tuhan terbuka di sini di dalam nama Yesus Kristus. Yes, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan Ya. Tuhan berkata, dia akan membangun tempat ini untuk mendatangkan orang-orang yang Tuhan sudah Yes, disembunyikan di beberapa tempat. Ya, amin, amin. Terhubung dengan rumah ini. Amin. Terhubung karena di sini ada firman. Ya, haleluya. 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 Yes. Haleluya. Ya. Yes. Haleluya. Haleluya. Oh, rababakarabanambayenamu. Adekataka. Yes, haleluya, Lord. Haleluya. Amen. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini akan menjadi budaya kita di rumah ini. Amin. Karena bumi yang belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita memenuhi samudera raya, ketika Allah berfirman, jadilah terang. Pertama-tama Tuhan beri pola. Apa pola yang pertama? Tuhan memisahkan terang dan gelap. Yang terang itu disebut siang, yang gelap itu disebut malam. Haleluya. Amin. Karena kita juga perlu juga gelap. Kalau hanya terang terus, kapan kau tidur? Ya. Halo? Jadi terang dan gelap itu adalah polanya Tuhan. Ya. Amin. Amin. Kalau terang terus, ya, lalu kau nggak pernah tidur, tengah malam pun harus juga bekerja karena terang. Nah, bayangkan apa yang terjadi dengan hidup kita juga akan mati cepat. Ya. Karena memang gelap itu diciptakan oleh Tuhan untuk kita istirahat. Ya. Haleluya. Ya. Amin. Bukan kegelapan ya, tapi gelap. Haleluya. Ya. Itu sebabnya dia membentuk ulang. Ketika dia berkata berfirmanlah Allah, dia membentuk. Ketika dia berkata jadilah tumbuh-tumbuhan, tanaman yang berbiji, tanaman di hutan, dia sampaikan firman itu. Apa yang terjadi? Firman itu membentuk. Ya. Firman itu membentuk. Apa yang dibentuknya? Seperti yang dikatakan itu. Ya. Maka sewaktu yang sama, maka terjadi tiba-tiba muncul pohon-pohon, muncul tanaman, muncul pohon-pohon yang berbiji, dan itu menjadi makanan. Haleluya. Ketika dia berkata jadilah sebinatang yang ada di laut, yang ada di udara, yang ada di darat, dia berkata demikian, tiba-tiba itu datang. Dan itu dikatakan, Alkitab berkata, maka apa yang diciptakan itu adalah baik. Haleluya. Bahkan dikatakan sungguh amat baik. Haleluya. Jadi penciptaan itu ada selalu perfect, sungguh amat baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, itu sebabnya Tuhan, kita tidak boleh berhenti untuk tetap deklarasi, tetap berdoa,
tetap bernubuat. Haleluya. Hari ini kita akan bernubuat, tapi saya kasih dulu dasar ayatnya. Amin. Haleluya. Ayat ini dikatakan Amos 8 tadi, akan datang waktunya orang-orang akan haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana? Bukan firman yang tertulis, tapi firman yang datang dari mulut Allah. Ya, di dalam Matius 4 ayat 4, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Allah berbicara, berarti dia memerlukan telinga yang mendengar. Haleluya. Itu sebabnya dia akan bangkitkan orang-orang yang siap untuk mendengar. Haleluya. Karena Tuhan adalah orang pribadi yang yang hidup di dalam kemuliaan. Maka setiap firman dilepaskan, dia akan lepaskan kepada telinga yang siap untuk mendengar. Haleluya. Itu sebabnya saya bernubuat, Tuhan akan sembuhkan telinga rohanimu. Tuhan akan pertajam pendengaranmu dalam nama Yesus. Tuhan akan pertajam penglihatan rohani, sehingga kau bisa mendengar dan melihat dengan jelas. Haleluya. Sehingga ketika kau mendengar, kau akan makan. Ketika kau melihat, engkau juga akan makan. Karena ketika kau mendengar dan melihat, engkau akan memakan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Selama 4 minggu saya mengajarkan kepada kita di sini bahwa firman di dalam Yohanes 15 ayat ke-7 adalah, jikalau kamu tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Kata firman-Ku tinggal di dalam kamu, itu adalah perwujudan Kristus. Nah, bagaimana firman itu tinggal di dalam kita? Tentu kita harus makan. Haleluya. Supaya makanan itu ada di dalam saya harus makan. Nah, makan itu bukan seketika kita sudah begini lalu ya ada padi-padi, ada pisang goreng, ada bakwan. Tidak akan nampak lagi. Karena apa? Sudah melebur di dalam diri kita. Yang namanya di dalam daging. Haleluya. Haleluya. Artinya yang nampak firman itu bukan lagi dari kata-kata itu, tulisan-tulisan itu, tapi yang nampak adalah kehidupan yang sudah dituliskan. Haleluya. Kehidupan Kristus yang sudah dituliskan dalam hidupnya, sehingga itu akan dibaca orang ketika kamu bicara, ketika kamu berdoa, ketika kamu menyelesaikan masalah. Mereka bisa melihat bahwa itu adalah kehidupan Kristus yang sudah terlihat. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Itu sebabnya tahap pertama adalah makan. Makan dari apa yang kamu baca dengan bersuara, makan dari apa yang kau baca dan juga berulang-ulang. Makan ketika dari apa yang kau baca, kamu sudah belajar mendengar. Telinga rohanimu mulai mendengar, karena telinga jasmanimu sudah menjadi sebuah baterai. Amin. Sebuah baterai, ibarat mesin yang mobil tidak bisa langsung kamu bawa, harus ada baterai untuk menghidupkan mesin utama. Haleluya. Untuk kamu bisa mendengar dengan telinga jasmanimu, hanya untuk melatih, membiasakan bahwa kamu punya kesadaran, saya punya telinga rohani. Haleluya. Dan ketika saya punya telinga rohani, panggilannya adalah mendengar, bukan mendengar suara setan, bukan mendengar apa kata dunia ini, bukan mendengar apa dari kata pikiranmu, tapi didesain untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kamu dijadikan untuk mendengar suara Tuhan. Artinya kamu belajar untuk makan dari mendengar. Halo? Amin. Makan dari mendengar. Harusnya kalau jasmani kita kan makan dari mulut, Oke. Tetapi Tuhan mengajari kita dalam manusia roh kita makan dari mendengar. Mendengar yang pertama, kamu bacakan, bersuara, berulang-ulang, telinga jasmanimu mendengar, dilatih untuk mendengar, membangun kesadaran, oh saya juga punya telinga rohani, manusia rohani saya juga punya telinga rohani, sehingga ketika kamu dengar, kamu belajar menuliskan. Haleluya. Tapi bukan hanya sampai menuliskan, kamu mulai berdoa, kamu mulai deklarasi, kamu mulai berdoa, kamu mulai berdoa dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu itulah kamu mulai memfungsikan apa yang kamu fungsikan, telinga rohani sebagai pintu masuk untuk kamu makan. Amin. Haleluya. 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 Jadi itu tahap yang pertama. Makanya kita lihat dari mendengar. Ada 3 kemarin saya ajarkan di guru. Apa itu? Mendengar berarti mendengar apa yang kamu baca,
Ya, bersuara berulang-ulang. Haleluya. Haleluya. Yang kedua adalah mendengarkan ya khotbah dari bapak rohanimu. Ingat, bukan sembarang khotbah. Haleluya. Kita harus makan 3 hal. Yang pertama adalah makanan yang benar-benar makanan. Ya. Halo. Ya. Harus benar-benar makanan. Jajan itu bukan makanan. Yes. Makanan itu yang makanan yang dimasak di rumah. Ya. Berbahagialah dirimu kalau kau punya rumah, bahwa makanan yang di rumah itu adalah makanan utama. Ya. Haleluya. Ya. Kalau sudah terpenuhi makanan utama, sebenarnya ya tambahan itu tidak penting. Iya. Tapi karena di pikiranmu bahwa makanan di rumah bukan makanan, lalu kau boronglah sampai 1 plastik, semua yang gembung-gembung itu kau bawalah ke rumah. Karena mindsetmu. Haleluya. Kalau kau sudah dipuaskan dengan makanan utama, jajan itu bukanlah makanan. Amen. Halo. Ya. Halo. Yes. Ya, makan dari apa yang mendengar. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Amen. Jadi makanan yang benar. Yang kedua adalah makan yang teratur. Ya. Harus makan dengan teratur. Ya, apa yang sudah saya ajarkan selama sebulan ini, kamu harus mulai belajar, menuliskan, kemudian mendeklarasikan karena apa yang sudah kau dengar. Mulai melatih dari itu, mulai latih. Karena pendengaranmu akan mulai semakin tajam. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Yes. Pendengaranmu akan semakin tajam. Nah, kau bisa mendengar. Ketika kau mendengar, kau mulai makan dan makan dan makan. Ya, Haleluya. amin. Kemudian yang ketiga adalah makan yang sehat. Makanlah yang sehat. Makanan sehat itulah yang membuatmu bertumbuh. Kalau makanan yang salah itu akan membuatmu akhirnya akan sakit. Lihat aja Yes. orang baru siap mumen. Mana pernah lihat orang baru siap mumen langsung gemuk? Halo? Orang yang sakit mumen ada langsung gemuk? Tidak, kurus. Kenapa? Karena dia mengalami dehidrasi sehingga diambil, sehingga kau harus punya waktu lagi untuk menaikkan berat badanmu. Kenapa? Itu sebabnya kerugian. Kalau salah makan tidak sehat, itu akan membuat masalah dalam hidupmu. Makanya jangan salah makan. Harus makanan sehat. Bapak rohani mulai yang tahu makanan apa yang membuatmu sehat. Ya, seorang ibu dan seorang ayah lah yang tahu. Makanya berbahaya kalau seorang ibu dan seorang ayah dia juga tidak tahu bahwa makanan rumah adalah makanan utama. Karena mentang-mentang banyak uangnya lalu dia selalu bicara beli rantangan. Dengarkan baik-baik, engkau merusak kesehatan dari seluruh anggota keluargamu. Karena makanan itu bukan soal bicara tentang apa yang kita makan, tetapi apa yang kamu bangun. Haleluya. Ketika mamanya memasak, ya itu sedang membangun kehidupan. Haleluya. Jadi yang dimakan itu bukan kepada apa yang dimasaknya, tetapi apa yang dimakan adalah kehidupan dari orang yang menyediakannya. Haleluya. Yes. Ini sebabnya ketika kau makan dari saya, bukan dari perkataan saya, karena kehidupan rohani saya juga saya lepaskan dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Itu sebabnya jangan natural. Yes. Jangan natural mendengarkan apa yang saya Amin, katakan. amin. Ambillah secara rohani. Amin. Terimalah dengan rohani. Amin. Yes. Dengan demikian, kau tidak lagi melihat saya karena sebuah kelemahan. Karena memang manusia dimanapun pasti ada kelemahan. Haleluya. Ya. Haleluya. Yes. Bahkan Paulus sendiri pun bilang, aku sudah berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam daging ini Tuhan ambil. Tapi Tuhan berkata kepada saya, setelah 3 kali saya berdoa, akhirnya Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku untukmu. Dalam tinggal kelemahanmu lah nyata kuasa Allah. Justru ketika kita lemah, disitulah kita bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau Bapak rohanimu sudah sempurna, dia akan berbicara dari dirinya sendiri. Haleluya. Halo. 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 Ya. Tetapi Bapak rohanimu tahu apa yang sebenarnya harus kau makan. Makan. Jangan makan dari yang lain. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Makanan yang benar-benar makanan, makan yang teratur, dan makanan yang sehat. Haleluya. Yes. Ini semua dari kita mendengar. Ini semua dari kita mendengar. Haleluya. Di tahap di level ini, Papa sedang melatihmu untuk mulai makan dari apa yang kau dengar. Pertama, kamu mendengar dari apa yang kau baca, berulang-ulang, kamu menuliskannya, kamu deklarasi. Yang kedua, kamu mau mendengarkan khotbah saya, kamu mulai mendengarkannya, mengulangnya di rumah. Ingat, mengulangnya di rumah. Haleluya. Halo. Yes.
menggali sumur itu lagi, mengulangnya di rumah. Kamu deklarasikan, bukan hanya kamu mencatat, kamu harus di rumah kamu mulai deklarasi lagi, kamu mulai berdoa lagi, kamu mulai bernubuat dengan firman itu. Haleluya. Haleluya. Yes. Jadi jangan bingung firman yang mana, firman yang sudah kau terima dari khotbah Bapakmu. Dengarkan itu, ulang itu, deklarasikan itu, itulah makanan bagi rohmu. Ya. Haleluya. Tujuan kamu mengulanginya, mendeklarasikannya, mendoakannya, bernubuat di atas itu untuk kamu sedang rohmu makan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Dan yang ketiga kemarin saya bagikan adalah firman yang dituliskan di dalam hatimu oleh Bapak rohanimu. Mungkin kami tidak akan bicara tentang demikianlah firman Tuhan. Tapi ketika kami bicara sama Mama Niko, dalam hal ini kamu tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang sedang kami lihat dan ini kau harus beresin. Jangan nggak ada firman Tuhan di situ. Apa yang kami katakan itu adalah firman. Ya. Haleluya. Karena kamu sudah mulai berubah. Apa yang menjadi perubahan? Terjadinya transformasi. Dari perkataan manusia, sekarang kau melihatnya menjadi perkataan Tuhan. Yes. 1 Tesalonika berapa itu? Haleluya. Amen. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Haleluya. Ikuti saya ya. Yes. Amin. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Saya masih mengulang, ini belum inti khotbah saya. Haleluya. Ya, saya masih mengulang, meletakkan dasarnya supaya tidak ada yang miss. Oke? 1 Tesalonika 2 ayat. Oke, kita baca 1, 2, 3 ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Garis bawahi, bukan lagi sebagai perkataan manusia. Perkataan Bapak rohanimu itu tidak lagi, mana ada firman seperti itu tertulis. Dari mungkin kata-kata nasihat, kata-kata teguran, kata-kata yang mengarahkanmu. Ini ada hal yang harus kau perbaiki. Ini yang jangan kamu tersinggung. Karena apa? Karena kamu sedang dibawa kepada fungsi. Amen, Bahwa perkataan amen. Bapak rohanimu itu mulai bertransformasi. Yes. Cara pandangmu mulai berubah. Ya. Bukan sebagai perkataan manusia, tapi mulai kamu melihat apa itu katanya. Ya. Bukan sebagai perkataan manusia, Ya. tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Haleluya. Ya. Perkataan yang keluar dari mulutnya bukan lagi kau pandang natural, tapi ketika dia mulai berbicara, oh itu maksud Papa itu ya. Ya. Oh ya betul, saya akan arahkan hidup saya. Haleluya. Ya. Mungkin dia hanya akan berkata, ya perbaiki keuanganmu. Nah ini beberapa titik kamu harus perbaiki. Ini tak boleh lagi menjadi pengeluaran. Sekarang kamu fokuskan ke sini. Kamu bilang uang gua pula kamu atur. Bukan, karena kamu akan mulai ditata ulang di sini. Nah ketika kamu semua nemu natural, kamu akan mulai melihat, dia pun masih begitu kulihat, belumnya kuhidupi. Kamu kehilangan yang ketiga. Amin. Saya tahu ini perlu proses sampai kamu percaya. Apa yang perlu kita percayai? 2 Tawarik 22 ayat 22. Percayalah kepada Allah dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya Kamu akan dan berhasil. kamu akan berhasil. 2 Tawarik 20 ayat 20. Amen. Halo. 2 Tawarik 20 Ayat 20. ayat 20. Haleluya. 2 Tawarik 20 ayat 20. Harus selalu ingat. Amin. Nah, apa bukti kau ingat? Karena sudah kau ulang-ulang pasti kau ingat. 2 Tawarik 20 ayat 20. Haleluya. Manusia menjadi perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Bapakmu. Lebih pintar pun aku dari Papa, dan lebih tahunya aku. Tidak begitu lagi perkataan. Ya. Tapi kau kan cari tahu apa lagi. Ya, mungkin kau sudah berpikir aku sudah maksimum, aku sudah datang.
Tapi kok dibilang lagi harus ada di sini, ini harus saya kerjakan lagi. Apalagi? Tapi kalau hatimu mengerti, kalau itu yang Tuhan katakan melalui Papa, saya akan kerjakan. Saya akan cari tahu, saya akan upayakan. Amin. Karena kalau Tuhan berbicara, berarti saya harus mendengar dan taat. Dan itu berarti akan engkau mulai makan dari perkataan Bapa. Makan dari apa? Bukan lagi makan dari hanya sekedar firman, tapi engkau mulai melihat pola dari hidup Papamu itu ada di dalam hidupmu. Terjadi transfer pola di dalam hidupmu. Haleluya. Sehingga pola hidupnya akan menjadi pola hidupmu. Ya, sehingga pola pikirnya akan menjadi pola pikirmu. Haleluya. Terjadi namanya akselerasi. Tahu akselerasi apa? Terjadi percepatan, terjadi ekualisasi. Artinya apa ekualisasi? Terjadi penyamarataan yang sebelumnya kau di sini, tapi ketika engkau percaya, terjadi kau ada di tempat yang sama. Sudah di mana Bapak rohanimu berada, di situ kamu berada. Haleluya. Ya, kenapa? Karena di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan, ya, percayalah kepada Tuhan katanya, dan kamu akan tetap teguh. Haleluya. Tapi percayalah kepada hamba Tuhan, nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Haleluya. Bukankah ini dalam 2 Tesalonika tadi? Haleluya. 2 Tesalonika berapa tadi? 1 Tesalonika 2:13 dikatakan bahwa kamu mulai berkata, ya, yang kami katakan sebagai perkataan manusia. Iya, betul. Tapi ketika kamu ada di level yang Tuhan maksud, maka kamu akan mulai melihat dan mendengar bahwa perkataan Papamu adalah perkataan Tuhan yang sedang mendatangi. Yes. Haleluya. Amin. Hari ada 3. Dari firman yang kau dengar berulang-ulang, kau tuliskan. Yang kedua dari khotbah Papa, ya, yang saya sampaikan, mau sampaikan, engkau juga catat, engkau ulang lagi, engkau deklarasikan lagi. Haleluya. Jadi jangan lagi ada berkata, apa yang mau saya deklarasikan, apa yang saya mau doakan. Ingat, kita tidak berdoa lagi menurut beban doa, tapi kamu berdoa dari firman yang datang. Amin. Berdoa dari situ. Haleluya. Halo. Yes. Berdoa dari situ, maka kamu akan hidup. Dan kamu akan berhasil. Siapa yang mau berhasil di sini? Saya. Siapa yang mau berhasil di sini? Dengarkan apa yang saya katakan. Amin. Haleluya. Dengarkan apa kata-kata Papamu. Kamu akan berhasil. Haleluya. Haleluya. Dengarkan, walaupun itu menyakitkan bagi dagingmu, sekalian salibkan saja dagingmu. Jangan bela. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kenapa Yesus jadi disalibkan. Karena tidak ada seorang pun yang membela dia. Pilatus pun tidak, murid-muridnya pun juga lari, dan akhirnya Yesus disalibkan. Penyaliban itu kalau datang memang waktunya harus disalibkan. Jangan bela. Karena apa? Penyaliban itu akan membawamu untuk memahami kuasa Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jadi firman itu bekerja, ya, yang apa yang kamu katakan, berarti yang pertama dari apa yang kamu baca, yang kedua dari apa yang kau dengar, dan yang ketiga dari apa yang kau dengar, dari apa yang menjadi perkataan Bapak rohanimu. Ya. Ingat, 3 ini, dari 3 hal ini, berarti kau sedang belajar mendengar. Haleluya. Haleluya. Amin. Come on, saya ingin kamu mengerti di sini. Yes. Dari mendengar. Tapi akan ada level yang saya akan ajarkan minggu-minggu berikutnya. Kamu mulai makan dari apa yang kau lihat. Apalagi nih Pak, jenis pelajaran apa lagi? Haleluya. Tapi saya akan ajarkan itu nanti kalau kamu sudah siap. Haleluya. Yes. Makan sekarang dulu dari apa yang kamu dengar. Haleluya. Haleluya. Karena apa yang kamu makan, katanya, itu akan membangun yang namanya firman iman. Amin. Haleluya. Roma 10 ayat 8. Jadi apa katanya? Ini apa itu? Firman itu dekat kepadamu, ada di dalam mulutmu, ada di dalam hatimu. Haleluya. Yaitu firman iman yang kami beritakan kepadamu. Haleluya. Jadi yang kita terima, yang kita dengar itu adalah firman iman. Firman iman itulah yang membentuk roh iman. Apa roh iman? Karena firman iman tidak akan terjadi kalau bukan dari roh iman. Apa roh iman? Roh iman itu berkata, maka kami percaya, maka kami berkatakan.
Amin. Karena kami percaya, maka saya berkata-kata. Karena saya percaya di dalam hati saya, maka saya bernubuat. Yes. Karena saya percaya, maka saya berdoa. Jadi jangan berdoa karena putus asa. Yes. Berdoa karena kamu percaya. Makanya banyak orang mengaku, bertanya yang doangnya katanya. Tapi nggak percaya. Makanya sampai sekarang udah nggak 70 tahun, udah 30 tahun aku berdoa nian, tapi nggak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kamu berdoa, orang itu berdoa bukan karena percaya. Ya. Padahal prinsip roh iman itu adalah kami percaya, maka kami berkata-kata. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Karena kamu percaya bahwa rokok itu merusak hidupmu dan paru-parumu, maka kamu akan berkata mulai dari sekarang saya akan menginjak-injak engkau rokok dan membuangnya. Haleluya. Kamu kejar-kejar lagi di dalam tempat yang tersembunyi. Amin. Haleluya. Halo. Yes. Kenapa? Karena kamu tahu baikku itu adalah baik Roh Kudus. Ya. Sehingga kamu punya kuasa berkata tidak, karena berkuasa. Karena yang rugi adalah kamu sendiri. Firman tidak akan terbukti dalam hidupmu. Kamu akan menjadi orang-orang yang firman itu tidak berkuasa. Dan kamu, saya mau kasih tahu. Tapi kalau kamu lakukan dengan benar, kamu lakukan dengan taat apa yang saya katakan, kamu akan melihat kuasa itu bekerja di dalam mulutmu. Haleluya. Kamu akan memiliki firman iman. Haleluya. Firman iman itu yang kita sebut namanya, itu adalah kita mulai belajar. Ya. Jadi firman yang kita baca berulang-ulang dituliskan dan didoakan, dan itu akan memperbaiki selera makan kita. Amin. Jadi latihan 4 hal itu adalah memperbaiki selera rohani. Tapi yang paling penting adalah kamu tahu bahwa itu harus memperbaiki selera makan saya. Haleluya. Haleluya. Sehingga kamu tidak menghindari saya, menghindari kami, tapi kamu justru ingin dekat, bertanya. Kenapa? Karena kamu ingin lebih banyak makan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Maka kita lihat di sini bahwa itu akan ditulis dia di dalam loh hati kita. Jadi firman itu harus mengalami proses. Amen. Kenapa disebut maka kami percaya? Karena firman itu dari apa yang kau makan sekarang bertransformasi. Apa itu? Ditulis di dalam loh daging, yaitu hatimu. Amin. Haleluya. Ditulis oleh finger of God. Ya, ditulis oleh jari Allah, yaitu kuasa Allah. Haleluya. Yaitu kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Maka apa yang terjadi dengan itu? Maka pola pikirmu akan berubah. Firman itu tidak hanya ada di sini, tapi firman itu ada di dalam hatimu. Amin. Amin. Karena apa? Kamu sekarang sudah punya yang kelaparan secara alami dari Roh. Halo? Amin. Halo? Ada yang perlu diajari, diingatkan lapar pagi hari? Siapa di sini masih diingatkan? Lapar itu otomatis. Ketika perutmu membutuhkan, dia akan memberikan sinyal kepada sarafmu, kamu lapar. Dan akan ada waktunya. Secara rohmu juga akan demikian. Kamu akan mulai merasakan sebuah kelaparan di dalam rohmu. Waktunya saya berdoa, waktunya saya makan firman, waktunya saya mendengarkan khotbah. Kenapa? Karena itu bukan lagi diingatkan, tapi sudah menjadi habit. Gaya hidup di dalam manusia rohanimu. Haleluya. Berarti pagi, siang, malam, karena rohmu, tubuhmu sudah mengerti tentang makan, maka secara otomatis ya ususmu akan memberi sinyal kepada urat sarafmu. Sekarang sudah lapar. Amin. Rasa lapar itulah yang memerintahkan kepada yang lain, pikirkan makanan, ambil makanan, beli makanan, masak makanan. Amos 8:11 ini akan terjadi dalam hidupmu. Akan datang waktunya, kamu akan tahu waktu-waktu untuk lapar secara roh. Tidak perlu diingatkan lagi. Dari anak-anak sampai remaja sampai orang tua akan datang, kamu akan mengerti bahwa lapar di dalam roh itu akan datang. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Oh. Yes.
Tidak perlu lagi diingatkan. Tapi saya tetap harus ajar latihan. Latihan membaca, mendengar, kemudian berulang-ulang, menuliskan, deklarasikan lagi. Itu harus dilatih. Hanya untuk itu sebenarnya baterai. Saya mau tanya, ya, ketika mesin itu hidup, apakah baterai tidak berfungsi? Perlukah baterai lagi? Perlu. Perlu. Makanya dia namanya adalah dinamo cas. Diisi ulang baterai itu. Apa gunanya baterai ini? Ketika mesin mati lagi, kita nggak dorong lagi. Dia punya energi lagi untuk menghidupkan lagi. Berarti apakah nomor 1, 2, 3, 4 setelah nanti rasa lapar itu ada langsung hilang? No, itu harus menjadi kebiasaan dalam hidupmu. Itu menjadi budaya. Haleluya. Oh, saya sudah merasakan lapar. Saya nggak perlu lagi membaca dengan bersuara, berulang-ulang. Tidak, tetap kamu harus lakukan. Jadi itu yang dikatakan tadi akan terbangun dalam hidupmu. Jika akan datang rasa lapar, katakan saya bersyukur. Saya bersyukur. Menyehatkan rohani. Tuhan menyehatkan rohani. Sebagai manusia roh. Sebagai manusia roh. Tuhan sudah bernubuat. Tuhan sudah bernubuat. Akan ada kesadaran. Akan ada kesadaran. Seperti tubuhku merasakan lapar. Tubuhku merasakan lapar. Pagi, siang, dan malam. Pagi, siang, dan malam. Akan datang kesadaran dalam Akan rohku. datang kesadaran dalam Rasa rohku. lapar di dalam rohku Rasa itu lapar dalam akan rohku. datang. Akan datang. Ketika dia memerlukan makanan. Ketika dia memerlukan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Itulah namanya manusia yang bertumbuh dewasa. Tidak seperti anak-anak. Ya, dia tidak tahu, harus diingatkan makan. Makanya lihat itu umur-umur mulai dari balita, batita di bawah 5 tahun, ya, itu harus dipaksa makan kan? Dipaksa. Bukan. Amin. Amin. Kayaknya memang juga harus dipraktekin itu. Kalau kau bilang ini gono, bukan Pak, ini gono apa? Gono pakai. Haleluya. Bukan Pak, begini maksudnya, begini bukan. Masuk. Haleluya. Haleluya. Tak perlu minta persetujuanmu. Yang saya sampaikan ini makanan bukan. Gak mau saya. Masuk. Haleluya. Yang lebih apa lagi, ekstrim lagi, masukkan, tutup mulutnya, hidupnya up. Haleluya. Tapi setelah itu ada kehidupan. Amin. Yes. Haleluya. Terserahmu. Apakah saya gunakan cara itu untuk hari-hari ke depan, terserahmu. Haleluya. Yang jelas kamu harus makan apa yang saya sediakan. Haleluya. Anak yang dewasa tak perlu dipaksa. Dia tahu waktunya makan. Amin. Haleluya. Amin. Makanya ada kebiasaan baik ya. Anak yang dewasa itu harus tahu cara makan. Betul. Come on. Come on. Hanya anak-anak yang perlu seperti itu. Harus disunat. Haleluya. Haleluya. Sekarang Bang Emi juga begitu. Rasa bangga itu dalam dirinya. Karena waktu dia punya prakarya, minta prakarya, dia bikin jam katanya. Haleluya. Ya, dia buat dari karton. Tadi saya bikin jam. Ya, dari triplek. Haleluya. Lalu saya buat merek jamnya, merek dengan nama sendiri. Saya cat hitam, ini itu spidol warna putih. Saya buat dalam mereknya Nehems Quad. Ternyata jam itu sekarang dipampang di kelasnya. Jamnya dipampang. Haleluya. Saya tanya, mana jamnya? Pak, hanya jamku yang dipampang di kelas. Haleluya. Ya, saya ingin bangkitkan kebanggaannya bahwa dia adalah orang yang berpotensi. Haleluya. Dia juga kasih tugas lagi, Pak, harus cari katanya, harus melukis kami di kaca. Dari manalah kaca harus saya dapat. Haleluya. Tiba-tiba saya cari. Pokoknya saya punya persediaan kaca yang seluruh rumah saya tidak tahu di mana saya simpan. Yang dia manfaatkan, Pak, teman saya mau beli katanya. Haleluya. Ada lagi, Pak, pesan dia. Saya bilang, tidak, itu hanya untukmu. Lumayan, Pak, ya uangnya untukmu. Haleluya. Karena apa? Akan datang waktunya. Kau bangga kepada apa yang saya katakan. Haleluya. Kau sudah makan, kau hidupi, kau taati, maka kau akan berhasil. Haleluya. Haleluya. Akan ada satu butir nasi dari kehidupan saya yang akan kau buat.
Setiap bukit itu akan kau makan, kau makan, kau makan. Yes. Haleluya. Makanan yang kau akan muntahkan lagi. Tapi setiap makanan itu akan penting bagimu. Amin. Amin. Memakannya, memakannya, memakannya. Amin. Amin. Dan jadi Allah menuliskan Ya. Haleluya. si bapaknya, like son, like father. Yes. Si bapaknya, demikianlah anaknya. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terjadi duplikasi hidup. Amin. Terjadi transfer hidup. Amin. Terjadi apa yang kami miliki akan kau miliki. Yes. Amin. Apa yang Amin. kami Amin. bangun akan kau bangun lagi. Amin. Amin. Come on. Yes. Haleluya. 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 Karena kamu belajar makan dengan benar. Amin. Amin. Dan saya tahu masih beberapa minggu lagi ini saya akan terus mengajarkan ini. Sampai kamu belajar untuk duduk tenang untuk makan. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Kau akan menghargai apa yang saya katakan. Karena kau sudah mulai percaya kepada yang namanya 2 Tawarik 20 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabi dan kamu akan berhasil. Amin. Kalau Yesua 1 dikatakan, perkatakan firman Tuhan siang dan malam, kau akan beruntung. Tapi 2 Tawarik 20 ayat 20 berkata, percayalah kepada Bapa Tuhanmu, kau akan berhasil. Amin. Kenapa? Karena Bapa Tuhanmu hidup dari firman yang dia percaya. Ya. Dari firman yang dipercayai itu yang diduplikatkan. Haleluya. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Amin. 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 Yes. Bahkan ketika Mam bilang, kebutuhan saya sebenarnya satu, kalau sudah satu, saya perlu sayur. Ada di antara kamu berkata, waktu kita nggak cukup lagi, ini nggak cukup lagi. Tapi dengarkan, itu juga firman. Jangan kau pikir nggak ada tertulis, nggak dibilang mami itu ayatnya, nanti sempat apa. Dengarkan baik-baik. Kalau kami firmankan, kami katakan, berarti itu kami menjadi firman kepada Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Semula saya berpikir, kok bisa sesat orang ini? Katanya bahwa perkataan bapaknya adalah seperti perkataan Tuhan. Ternyata ada ayat. Bukan saya yang mengatakan. Paulus bilang, ketika kamu mulai berubah dari melihat perkataan saya sebagai perkataan manusia dan benar demikian bahwa kamu mulai mendengarkan ketika saya bicara, mendengarkan suara Tuhan. Maka kamu tak perlu tahu ayat di sini, tapi apa yang kami arahkan, apa yang kami nasihati, apa yang kami dorong, apa yang kami tegur, itu adalah suara Tuhan itu. Amin. Kau tidak perlu bergumul dengan apa yang kami katakan, karena kami tahu tujuan kami untuk mengatakannya. Kami tahu kesibukan kalian juga, sama juga kita ada di sini. Tapi tetap ada next level ketika engkau mulai belajar mendengar dan mentaati dari semua keterbatasan. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, pergi bebaskan umatku. Bagaimana cara saya membebaskan? Apa yang katakanmu? Tahu kan? Lemparkan. Dia lempar, jadi ular. Dia takut. Dia bilang, gak usah takut. Pergi, pegang ekornya. Begitu dipegangnya ekornya, tiba-tiba berubah kembali jadi tongkat. Dia tidak bilang, aku nggak pintar ngomong, aku nggak pintar bicara. Gimana aku mau pergi membebaskan umatku yang besar itu dengan Mesir, yang Firaun yang begitu garang. Dia bilang, angkat tanganmu sekarang, angkat, masukkan ke jubah. Oke? Iya. Sekarang angkat, kusta pergi. Lalu apa terjadi? Masukkan lagi, dimasukkannya lagi. Sembuh. Itu artinya dengarkan baik-baik. Aku sudah mengirim abangmu. Siapa nama abangmu? Harun. Harun. Ya sudah saya datangkan. Sehingga apa terjadi? Apa yang kukatakan kepadamu akan kau katakan kepada Harun. Artinya perkataanmu bagi Harun adalah seperti perkataan Tuhan.
Dan ketika Harun datang di bawahnya, bukanlah Musa yang bicara. Musa bicara kepada Harun. Harun bicara kepada Firaun. Firaun melihat 9 tulah terjadi. Sampai yang terakhir, yaitu kematian anak sulung di seluruh negeri. Itu yang memaksa Firaun harus panggil Musa dan Harun. Pergilah, kalian sudah menghancurkan semua bangsaku. Aku tidak bisa menahan kalian lagi. Tapi sebenarnya Tuhan tertawa di surga. Saya sengaja lakukan. Bisa saja tulah yang pertama sudah disuruh akan keluar. Tapi saya menunggu sampai tulah yang ke-10. Kenapa? Tulah pertama sampai tulah ke-4, para ahli nujum dan ahli jampinya masih bisa meniru. Tapi sebenarnya tulah ke-7 tak sanggup lagi. Tapi Tuhan nggak mau, tetap tambahkan dosisnya, tetap supaya Firaun tahu antara ahli nujumku, jujummu dan kuasa itu jangan jauh jaraknya. Sampai engkau tahu saya akan membunuh semua anak sulung di negerimu, baik ternak maupun anak-anak manusia, itu akan mati. Barulah Firaun berteriak. Iya. Allahnya Musa adalah Allah yang Maha. Pergilah. Tapi nggak cukup. Begitu mereka berjalan berhari-hari, tiba-tiba dia menyadari. Tahu apa sadarnya? Sayang kali ku lepaskan mereka. Lalu dia memaksa menyuruh semua pasukannya kereta berkuda. Hanya satu, untuk melenyapkan keretanya yang berkuda. Karena berulang kali tulis dalam Alkitab, Mesir itu selalu menyombongkan kereta berkuda. Lalu terdengarlah kepada Musa, tentara Mesir sudah datang, orang Israel sudah panik. Lalu Tuhan berkata kepada dia, "Gak usah panik, pukulkan tongkatmu kepada laut Tabram." Dan dia pukul, BUM! Terjadi akuarium sebelah kanan, akuarium sebelah kiri. Berjalanlah mereka di tempat yang kering. Belum mereka sampai di tengah, sudah datang dari ujung. Tapi Tuhan sudah punya rencana untuk memang bahwa itu untuk membunuh tentara Mesir yang sudah sombong itu. Begitu kaki mereka menyentuh seberang, air itu langsung bersatu. Seluruh tentara Mesir tenggelam dan mati. Kamu akan tahu, dunia akan tahu perbedaan kuasa yang ada padamu. Kalau kau sudah belajar 1 Tesalonika berapa tadi? 1 Tesalonika 2 ayat 13. Bukan saya yang mengatakan, itu pola dari Tuhan. Itu pola dari Tuhan. Haleluya. Ya. Bagaimana cara pandangmu kepada Bapa rohani? Bahkan ketika ada yang berkata, "Papa itu begini ya, begitu ya," apakah kau akan datang menambahi lagi? Karena kamu sudah melihat Tuhan. Tapi kamu harus percaya. Amin. Karena kami sedang membangun kehidupan ilahi sebagai tempat firman yang akan kami lepaskan. Amin. Haleluya. Karena sebelum firman itu datang, dia mengutus Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Haleluya. 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 Karena pekerjaan Allah itu harus dinyatakan. Amin. 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 Apa yang Tuhan mau kerjakan, yaitu bagaimana Tuhan membangun firman iman. Saya mulai start dari sini. Saya harap kau standby. Amin. Nah, saya mulai mengajar level yang berikutnya. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Haleluya. Oke, berarti Tuhan mau adalah kita punya firman iman di dalam mulut. Apa firman iman? Yaitu firman itu dekat kepadamu, yakni ada di dalam mulutmu Dan ada di dalam hatimu. Haleluya. Itulah firman iman yang kami beritakan kepadamu. Amin. Haleluya. Yes. Dan firman iman ini itu punya cara kerja. Apa cara kerja itu? Kerja firman, yaitu roh iman. Amin. Spirit dari iman. Apa itu spirit dari iman? Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 13. Bagaimana cara kerja firman iman?
Berarti kalau dikatakan spirit iman atau roh iman, berarti cara kerja firman iman itu adalah 2 Korintus 4 ayat 13. Ya. Apa cara kerjanya? Cara kerjanya adalah apa? Coba baca dulu. Lihat dulu. Ya. Cara kerja firman Iman. 1, 2, 3 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Haleluya. Roh iman itu bicara cara kerja firman iman. Amin. Nah, apa itu cara kerja firman iman? Kalau firman itu sudah ditulis oleh jari Tuhan di dalam hatimu dan membangun sistem kepercayaan, maka dikatakan aku percaya, membangun sistem kepercayaan. Dengarkan baik-baik. Maka dia katakan spirit yang bekerjanya, cara kerjanya, dia harus berkata-kata. Yes. Amin. 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 Dia harus berkata-kata. Jadi jangan diam. Haleluya. Ya. Jangan diam. Bilang kanan kiri, jangan diam. Jangan. Katakan jangan diam. Jangan diam. Teruslah teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Teruslah berdeklarasi. Teruslah berdeklarasi. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Ketika roh iman itu bekerja, Ketika firman yang ada di dalam hatimu, firman yang ada dalam kamu harus berkatakan. terus. Amin. Amin. Kamu harus berkatakan. Karena apa? Itu spiritnya, cara kerja firman iman. Berarti kalau kamu tidak memperkatakan, itu belum firman iman. Iya. Kalau firman itu ada di dalam hatimu, kamu pasti berkata-kata. Saat tidurmu bukan lagi senyap, tapi aktivitas saat tidurmu adalah sesuatu yang bergairah karena sudah diatur polanya. Haleluya. Amin. Apa polanya? Kalau kamu punya firman iman itu, kamu gak akan tahan untuk tidak berkata-kata, pasti berbicara. Ya. Amin. Haleluya. Pasti berkata-kata karena itu roh iman. Haleluya. Berarti kalau katanya aku punya firman iman, tapi dia, karena kalau itu firman iman pasti berkata-kata, Amin. pasti berbicara, pasti berbicara. Haleluya. Sehingga kata-kata kita lagi bukan lagi kata-kata yang melemahkan. Oh, kau memang bodoh, kau memang malas, kan gitu lagi. Tapi mulai berkata-kata, oh Nehemia, kamu akan menjadi anak yang hebat, bangkit adalah anak menjadi yang orang hebat. yang bisa menangkap, kamu bisa Amin. konsentrasi karena itu ketetapan Tuhan bagimu. Itu yang kau ucapin. Amin. Kenapa? Karena kamu mulai berkata-kata. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kamu pasti punya firman iman kepada anak-anakmu. Itu sebabnya perkatakan. Ya. Karena kamu tidak berkata-kata dengan firman iman, maka kamu mulai berkata-kata kekesalanmu, ketidaksukaanmu, kemarahanmu, ya, kebingunganmu. Bukan itu spirit iman. Spirit iman adalah kau percaya, maka kamu berkata-kata. Kau percaya, maka kamu berkata-kata. Haleluya. Itulah firman iman di dalam Roma 10. Roh iman itu membangun firman iman. Ada di dalam mulut kita yang harus kita lepaskan, kita deklarasikan, kita doakan, kita nubuatkan. Haleluya. Firman yang kita makan adalah firman itu akan bertransformasi menjadi firman iman. Karena apa? Karena jari Allah menuliskannya di dalam loh hati kita. Jadi itu menjadi firman iman. Jadi harus belajar dengan pola iman. Artinya apa? Pola roh iman itu lepaskan, katakan, deklarasikan, doakan, Amin. nubuatkan. Amin. Haleluya. Jadi jangan berhenti deklarasi, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti nubuat.
Karena ketika kita deklarasi, ketika kita berdoa, ketika kita bernubuat, kita membangun. Apa yang kita bangun? Kita membangun Indonesia baru, kita Yes. membangun kota-kota yang baru, kita Yes. membangun kehidupan yang baru. Haleluya. Dan itu adalah kuasa penciptaan yang ada. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Bahkan kau bisa membangun walaupun mungkin suamimu tidak ada dekatmu, tapi kau mulai membangun, Katakan, saya memberkati suamiku dimanapun dia berada. Dia akan menjadi orang yang akan mencari Tuhan, bukan hanya mencari duit. Katakan. Ya. Haleluya. Ya. Jangan doakan suamimu hanya menjadi pencari duit, tapi dia menjadi pencari Tuhan. Haleluya. Ya. Amin. Yes. Amin. Berjumpa dengan Tuhan. Yes. Pulang, dia akan datang. Saya mau masuk. Karena Haleluya. saya sudah nubuatkan tadi. Haleluya. Ya. Datang orang-orang Ya. yang akan makan dari tempat ini. Ya. Karena Tuhan sudah berbicara dan saya sudah bernubuat Amin. bahwa rumah ini akan menjadi tempat makanan yang selalu segar, selalu segar, selalu segar. Haleluya. Bahkan saya mau bernubuat, bahkan apa yang dikatakan dalam link ini juga akan didengar di tempat Haleluya. bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Yes. Mereka mendengar ada makanan di sana. Amin, amin, amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Tugas saya dan tugas Mam adalah bagaimana menyediakan makanan yang segar. Amin. Kami tidak perlu pusing dengan itu. Kami hanya lakukan seperti yang katakan tadi. Amin. Praktekkan, kami katakan berulang-ulang. Kami deklarasikan, kami Yes. doakan. Yes. Haleluya. Yes. Maka itu terjadi. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Amin. Jadi jangan berhenti deklarasi, Amin. jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bernubuat. Saya tidak minta apa padamu. Saya perlu minta ini kau kerjakan. Yes. Amin. Karena kita akan melihat Indonesia. Yes. Yes. Haleluya. Katakan, kamu adalah generasi yang baru, Kamu adalah generasi yang baru, musim yang baru, musim yang baru, Indonesia yang baru. Indonesia yang baru. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Kita adalah generasi yang baru, Kita di adalah- musim yang baru, untuk Indonesia yang baru. Haleluya. Bagaimana kita melihat Indonesia baru? Kita mulai bentuk dari firman iman yang keluar dari mulut. Amin. Karena bumi ini dan segala isinya juga dibentuk bukan karena pekerjaan tukang, Ya. tapi pekerjaan perkataan Tuhan firman. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Adakah yang menjadi masalah dalam hidupmu? Ada. Sebenarnya tidak perlu ada. Kalau kau tahu bagaimana membangun. Kenapa belum Ya. ada dalam hidupmu? Karena kau belum bangun. Bagaimana kau membangunnya? Firman iman. Haleluya. Amin. Perkatakan sampai itu terjadi. Perkatakan terus dengan setia. Amin. Sampai itu terbangun. Ya. Perkatakan dengan setia. Yes. Sampai itu terbangun. Sampai kau bisa Yes. setia. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Roma 10 ayat 10. Apa katanya? Coba lihat dulu. Ingat ya, ini saya sedang masuk kepada intinya. Dengarkan baik-baik. Oke? Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Dengan hati orang percaya dibenarkan. Artinya tahu kamu dibenarkan, disetujui oleh surga. Itu artinya dibenarkan. Amin. Ketika hatimu percaya, surga menyetujuinya. Yes. Malaikat siap-siap menunggu Yes. itu segera digenapi. Haleluya. Amin. Dan ketika kamu menyampaikan dengan mulutmu, malaikat mendengar suara yang kau keluarkan bukan lagi suaramu sendiri, tapi dia mendengar perintah dari Amin. Tuhan. Amin. Mereka bergerak mengerjakan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Haleluya. Kenapa? Karena itu prinsipnya. Itu sebabnya dengan mulut, dengan hati orang percaya dibenarkan.
dan dengan mulut orang mengaku, diselamatkan. Artinya Tuhan bertindak menyelamatkan. Tuhan melakukan keselamatan kepada kita. Dia memberikan, bukan akan diselamatkan, tapi dikatakan mengaku dan diselamatkan. Haleluya, haleluya. Made unto salvation. Artinya ketika itu terjadi, maka firman iman itu akan didukung oleh surga. Amin. Ya, amin. Haleluya. Ya. Satu lagi yang akan saya tambahkan hari ini. Ada roh iman, ada firman iman. Ternyata firman ini harus kita operasikan dengan benar. Haleluya. Amin. Harus kita operasikan dengan Benar. benar. Firman iman harus dioperasikan dengan benar. Ada caranya dia beroperasi. Ingat, firman yang ditulis itu bukan hanya untukmu. Ya. Itu untuk tujuan Tuhan. Yes. Itu sebabnya dia suruh kita deklarasi, dia suruh kita berdoa, dia suruh kita bernubuat. Ya. Karena tujuan Tuhan harus digenapi di dalam firman. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat dulu Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Oke, Markus 11 23. Kita baca 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Perhatikan baik-baik ayat ini, bahwa firman iman ada unsurnya di sini. Amin. Apa firman iman? Ada di dalam hati, ada di dalam mulut. Perhatikan di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, ada di dalam mulut. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, apa objeknya? Gunung, masalah, penyakit, keadaanmu, kerumitan, kesusahan, kebingungan. Berkata, Ya. jangan diam. Berkata. Ya. Ya. Susah taat, apalagi susah mendengar, ngomong. Ya. Haleluya. Dan apa katanya? Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Itu berarti perintah. Berarti ada operasi, betul? Ada beroperasi. Perhatikan baik. Tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Ingat, adalah firman juga di dalam hatinya. Tidak bimbang, amin. Tetapi percaya, betul? Apa yang terjadi itu? Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Baginya, bagi si pelaku di situ, tapi bagimu. Dua unsur dari firman iman ada, tapi bagaimana cara bekerjanya? Perhatikan baik. Itu akan beroperasi, ada caranya. Mundur ke ayat 22. Oke, kita baca 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kata percayalah kepada Allah. Perhatikan bahasa Inggrisnya. Faith. Apa katanya? Iman dalam. Ya, kata percayalah kepada Allah. Dia berkata begini, and Jesus answering said unto them, faith in God. Milikilah iman Allah. Kenapa dikatakan milikilah iman Allah? Karena pertanyaan mereka di ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi
Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Setelah dia pulang, karena sudah melihat pohon ara itu kering. Halo? Ya. Halo? Dan apa yang terjadi? Lalu dikatakan, Yesus menjawab, "Percayalah kepada Allah, tapi have faith in God." Haleluya. Dengarkan baik-baik. Kau akan alami nanti bagaimana have faith in God. Tetapi ketika kamu sudah mulai membangun firman iman, ketika kamu belajar berdeklarasi, belajar untuk berdoa, terus untuk berbuat, dengarkan baik-baik. Maka ketika kamu belajar, sama seperti tadi, kamu belajar mendengar dari apa yang kau baca, untuk menyadarkanmu bahwa kamu punya telinga rohani. Demikian juga hal yang sama, ketika kamu juga terus mendeklarasikan, berdoa, kamu juga mulai mengatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dengarkan baik-baik. Maka pada waktu yang sama, iman Allah akan bekerja. Amin. 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 Bukan lagi percaya dalam hatimu, tapi iman Allah bekerja. Ya, dan apa yang terjadi dikatakan, maka tercampaklah, maka gunung itu akan tercampak ke dalam laut. Ya, ayat 24 dikatakan di situ. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, dan percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Bukankah ini Yohanes 15 ayat 7? Ya. Halo? Ya. Bukankah ini Yohanes 15:7? Ya. Kalau kau tinggal di dalam Kristus dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Kenapa Tuhan pastikan pasti dijawab? Karena ketika firman itu beroperasi dalam hidupmu, lalu iman Allah bekerja di dalamnya, dengarkan baik-baik, itu pasti terjadi. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau kan tahu bagaimana kuasa di dalam perkataan. Engkau kan tahu artinya Amsal 18 ayat 20 dikatakan apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya mulai hari ini kau akan berkuasa dengan mulutmu. Haleluya. Engkau akan mencipta dengan mulutmu. Engkau akan membangun dengan mulutmu. Engkau akan mencipta dengan mulutmu. Haleluya. Engkau akan bekerja dengan mulutmu. Yes. Karena firman iman yang ada di dalam mulutmu hari-hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Engkau tidak akan berjumpa dengan faith of God sebelum kau bersetia membangun firman iman di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Ketika kau setia terus mendeklarasikan, terus berdoa, ketika kau datang kepada orang sakit, jadilah sembuh, dia akan sembuh. Ketika kau berkata, jadilah sembuh, dia akan sembuh. Amin, Karena amin. iman Allah bekerja di situ. Ketika kau menangkap firman, kau berbahasa roh, bukan soal berteriak, Ya. tapi kau mengakumulasikan, mensinkronkan apa yang kau dengar, Amin. lalu kau bangun di dalam roh. Amin. Amin. Kenapa kita berbahasa roh? Kita membangun manusia roh Ya. Ya. supaya di mana dimensi firman yang saya sampaikan, kamu mengangkat rohmu di dalam dimensi itu yang sama. Halo teman. Yes. Ketika dimensi di dalam dimensi yang sama kamu berada dengan dimensi firman itu, maka disitulah aku akan melihat firman itu, bisa kau lihat, bisa kau dengar, bisa kau rasakan, bisa kau alami, sehingga rohmu akan bergejolak. Haleluya, haleluya. Karena apa yang kau bangun. Haleluya, haleluya. Akan datang waktunya kau mengerti tentang have faith of God. Kalau kau sudah beroperasi dengan firman iman. Yes, amin. Amin.
Saya melihat beberapa di antaramu, apa yang selama ini bagi dia kesulitan, sekarang dilihat ternyata enggak kesulitan. Yes. Amen. Karena saya sudah tahu jawaban. Kalau sudah tahu jawabannya, ada yang masih beberapa kendala dalam hidupku, beberapa waktu ini kau susah untuk bisa melihat, kau bertanya. Sekarang kau akan tahu jawabannya. Amen. Amin. Firman iman itu harus ada di dalam mulutmu. Amen. Yes. Tapi kamu harus operasikan dengan kamu berdeklarasi, kamu berdoa, kamu bernubuat. Pada waktu kamu operasikan dengan benar, iman Allah akan bekerja. Sehingga ketika kau berkata, gunung pindah ke dalam laut, gunung itu akan pindah. Ketika kau berkata, setan keluar dari hidupnya, dia akan keluar. Haleluya. Ketika kau berkata, sembuhlah, maka dia akan sembuh. Haleluya. Sehingga ketika berkata, hei kebingungan, jangan ada dalam rumah itu, dia akan pergi. Haleluya. 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 Karena kamu sekarang ada di dalam otoritas Tuhan. Haleluya. Bahkan malaikat di surga juga akan menunggu perintah itu. Tidak demikian, perkataan yang keluar dari mulut kita, malaikat mendengarnya, bukan lagi menjadi perkataan, tapi menjadi perkataan Tuhan yang sedang bekerja. Amin. Haleluya. Oh, rabah syakar. Ikarabasun. Haleluya. Haleluya. Yes. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga? Mungkinkah ini dikerjakan? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa naik ke surga selain daripada Dia. Ayat yang ke-7. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Adakah manusia bisa mengerjakan ini? Ini hanya pekerjaan Roh Kudus. Berarti ini tidak mungkin. Dia ayat ke-8. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan kepadamu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan dari di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Artinya ketika kau mulai mengoperasikan, memperkatakan apa yang kau katakan, dengarkan baik, memperkatakan apa yang kau percayai, konsentrasi, mulai memperkatakan apa yang kau percaya,
bagimu tidak mungkin kau ini. Kau dengarkan apa kata Tuhan. Tapi tidak cukup kau hanya begini. Mulai belajar deklarasi. 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 Catat di bukumu sekarang, apa hal-hal yang bagimu tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin? Berkata kepada berkata kepada siapakah yang akan membawa naik, siapa yang bisa naik ke surga, membawa Yesus turun. Siapa yang akan pergi ke jurang maut, membawa Yesus supaya bangkit? Tidak mungkin. Tapi kalau firman ini itu bekerja di dalam mulutmu, karena ada di dalam hatimu, Alkitab berkata, ketika kau berkata kepada gunung ini pindah, dia akan pindah, derajat ke dalam laut. Karena ketika kamu memiliki ini, maka iman Allah akan bekerja dalam kamu, sehingga berubah perkataanmu yang didengar malaikat bukan lagi perkataan manusia, tapi di situ ada suara Tuhan, itu firman Tuhan, maka malaikat akan mengerjakan. Haleluya. Ayo ready. Sudah tahu apa yang selama ini sulit bagimu? Apa yang susah bagimu? Apakah anakmu bagimu susah untuk bisa melihat dia berubah? Come on. Bagimu tidak mungkin. Bagaimana caranya? Berkata-kata. Sampaikan firman iman. Berkata-kata. Apakah mungkin keluargamu susah? Ngomong aja saya sedikit udah dia bilang, ya, aku gak percaya dengan apa yang kau katakan. Jangan kau beranjak dari situ, beranjak kepada firman. Ucapkan. Perkatakan, deklarasikan. Maka jangan berhenti bernubuat, jangan berhenti deklarasi, jangan berhenti untuk bernubuat. Maka kau akan melihat. Nah sekarang ayo mulai kita praktik. Ega prasandava, dikeruntakan sadadakara lava syakadakara lava, digataka sadadaka brahmadava, kita datang ke Yehezkiel 37. Saya akan ajarkan kepadamu arti bernubuat. Haleluya. Haleluya. Yehezkiel 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Dia membawa aku keluar dengan perantaraan roh dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu dengan tulang belulang. Ia membawa aku melihat, perhatikan baik-baik, Ia membawa aku melihat. Selama ini saya ajarkan mendengar. Hari ini saya ajarkan level yang lain. Ia membawa aku melihat. Apa yang dilihatnya? Tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang itu amat kering. Ayat ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku. Perhatikan baik-baik. Dia melihat dulu. Sekarang dia mendengar Allah berfirman. Saya ulangi, dia melihat dulu. Apa yang dilihatnya? Tuhan membuat dia melihat tulang belulang yang terkumpul banyak dan kering. Tapi di ayat yang ketiga dikatakan, lalu ia berfirman kepadaku. Dia mendengar suara Tuhan. Kita baca satu gaya. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahuinya. Harusnya dijawab apa? Bisa. Tetapi Yehezkiel menjawab itu umum. Dia tidak mau salah. Secara satu sisi dia bilang banyak kali bagaimana caranya. Tapi satu sisi lain Tuhan mengatakannya. Dia tidak jawab. Harusnya jawabnya apa? Ya Tuhan, bisa. Ayat 4. Lalu
Ingat, lalu firman-Nya kepadaku. Apa katanya? Bernubuatlah. Garis bawahi kata bernubuat. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Garis bawahi. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Apa perintahnya? Dia melihat dan dia mendengarkan Tuhan berbicara. Yes. Haleluya. Lalu dikatakan situ, lalu aku bernubuat seperti perintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara yang berderak-derak. Tulang itu bertemu satu dengan yang lain, sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Mereka masih seperti mayat. Haleluya. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku. Yang kedua, apa katanya? Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Dua kali disuruh bernubuat. Pertama adalah bernubuatlah kepada tulang-tulang kering, supaya ditumbuhkan urat dan daging di dalam tubuhnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tulang itu bertemu satu dengan yang lain, tangan dengan pangkal dengan tangan, kaki dengan pangkal paha bertemu, lalu di dalam tulang itu tumbuh urat dan daging. Lalu mereka masih seperti mayat hidup. Dengarkan baik-baik. Berarti bernubuat itu adalah bertahap. Kamu harus sabar menunggu. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia. Siapa anak manusia? Saya dan kamu. Yes. Tapi siapa yang disuruh bernubuat? Manusia rohmu. Haleluya. Amin. Bernubuatlah, hai manusia, dan katakan kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ayat ke-10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Yes. Ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang itu adalah seluruh kaum Israel. Sesungguhnya mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah menjadi lenyap. Kami sudah hilang. Ayat 11 tadi, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang itu adalah seluruh kaum Israel. Bukankah ini bangsa? Ya. Ya. Bukankah ini keadaan bangsa Indonesia? Bagaimana kita melihat Indonesia baru? Ketika kita bernubuat. Yes. Tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya berdeklarasi, tetapi waktunya kau bernubuat. Bagaimana kau bernubuat? Kamu melihat. Apa yang kau lihat? Apa yang diperlihatkan Tuhan kepadamu. Saya akan berdoa supaya indera rohanimu yang kedua mulai berfungsi. Nah, selama ini saya ajarkan bagaimana mendengar, sekarang saya ajarkan bagaimana kamu melihat. Haleluya. Ketika kamu melihat, lalu kamu mendengarkan perintah dari Tuhan. Firman Tuhan itu. Sekarang Tuhan mencipta bukan lagi dari Tuhan langsung, tapi Tuhan suruh bernubuat. Bernubuat itu sebenarnya adalah Tuhan memakai mulutmu, mencipta ulang kembali, menghidupkan kembali. Karena apa? Karena firman-Nya adalah dasarnya. Siapa yang mengatakannya? Yehezkiel. Bernubuatlah. Apa yang dinubuatkannya? Apa yang dia sudah dengar dari Tuhan. Ini level berikutnya hari-hari ke depan. Tapi
Tapi hari ini saya akan perkenalkan kepadamu, pada level yang berikutnya bernubuat, kamu akan mulai berkata kepada tulang yang kering. Pertama adalah tulang yang kering menyatu, tumbuh urat, tumbuh daging, mati tapi mereka masih seperti mayat hidup tanpa napas. Yang kedua, bernubuatlah kepada napas. Yang kedua, ketika dilembuskan napas, maka dari keempat penjuru, apa keempat penjuru? Timur, utara, barat, selatan, nyawa datang. Nyawa itu datang. Ketika nyawa itu datang, masuk ke dalam orang-orang itu kembali, maka Alkitab mencatat mereka bukan lagi mayat hidup lagi, tapi sekarang mereka menjadi tentara Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang sebelumnya adalah kumpulan tulang, yang kedua adalah mayat hidup tanpa napas, betul? Masih mayat. Yang ketiga adalah tentara yang maha besar. Bukankah kita ingin melihat Indonesia menjadi Indonesia baru? Haleluya. Amin. Pertanyaannya, Yesus bertanya, dan saya juga bertanya kepadamu. Haleluya. Apa pertanyaan Tuhan? Katakan di sini. Lalu ia berfirman kepada kita di sini, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang yang ada di Indonesia ini dihidupkan kembali? Yes. Amin. Kita harus menjawab, ya Tuhan Allah, dapat. Kalau saya bernubuat, kau menyuruh saya bernubuat. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Saya berdoa, Bapa, di dalam nama Yesus, kalau dalam 4 minggu ini saya membukakan dimensi mereka mendengar, tapi hari ini saya melepaskan dimensi untuk mereka melihat. Demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus, aku impartasikan kuasa untuk melihat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kami ingin melihat Indonesia baru. Kami mau lihat kota yang baru. Kami melihat kehidupan yang baru. Kami akan melihat tulang-tulang itu. Dan Engkau yang membawa kami untuk melihat dalam roh. Dalam nama Yesus. Kita berapa sangka-sangka.
Ini juga Tuhan lakukan dengan Yes, kita amen. saudara. Yes, amen. Ketika saya berdua tulang-tulang itu menyatu. Saat kita masuk kepada panggilan. Amin, 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 amin. Haleluya.
persiapkan pada hari ini, supaya kau bisa melihat Indonesia yang baru, Amin. supaya kita bersama-sama membangun Indonesia yang baru. Yes. Kita punya otoritas dan kuasa untuk membangun kota yang baru dan kehidupan yang baru, karena engkau sudah dibangun dengan roh iman dan firman iman. Tapi ketika kita operasikan itu firman iman, maka Allah dalam imannya, iman Allah itu akan menyempurnakan dan mengajarkan sehingga bangsa yang baru dilahirkan, Indonesia yang baru
Ketika firman iman itu kami deklarasikan, doakan dan buat, maka iman Allah itu akan bekerja. Indonesia baru sedang dilahirkan, Indonesia baru sedang dibentuk, Indonesia baru telah dibangkitkan, Indonesia baru telah bangkit dalam nama Yesus. Haleluya, 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 kemarin operasi ring jantung, ada penyumbatan di kepala, di urat saraf, di otaknya, sehingga melemahkan urat saraf untuk memberi perintah kepada BAB dan juga buang pipisnya, sehingga tak beraturan, bahkan terjadi halusinasi. Tapi kita harus berdoa supaya penggumpalan darah yang ada di urat saraf itu turun ke jantung, turun ke jantung. Dalam nama Yesus kami berdoa supaya penggumpalan darah yang ada di otak, yang ada di saraf, yang menyebabkan gangguan di beberapa jaringan dalam tubuh, kami perintahkan sekarang turun ke jantung, turun ke jantung. Dikompakan dengan baik, turun dalam nama Yesus. Tidak akan menyebabkan kelumpuhan, tidak akan menyebabkan kematian, tidak akan menyebabkan kematian dan kelumpuhan. Dalam nama Yesus, akan menyebabkan kepada orang tua yang lain. Dalam nama Yesus Kristus, sehingga mendorong urat saraf yang lain. Ayah katakan, kami nubuatkan. Kepala darah yang ada di otak turun sekarang diolah kembali, dibuang melalui testis dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Kami katakan kembali kepada tubuh Pak Dani, Pastor Dani, sekarang sembuh dalam nama Yesus, segar dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Haleluya, oleh kuasa darah Tuhan jadilah pulih, jadilah sehat. Masih membutuhkan ambil video dari seluruh selektif bawa anak-anak muda melihat bagaimana anak muda bisa bergerak demi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami lepaskan kesembuhan, kesegaran, kesembuhan, pemulihan atas pastor tadi oleh bilu-bilu Yesus, darah Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Tidak ada kematian, yang ada adalah kesembuhan, tidak ada kelumpuhan, yang ada adalah sehat. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami juga bernubuat supaya kota Gunung Tinggi yang baru dilahirkan menjadi pusat kegerakan untuk berada. Karena akan mengenal Gunung Tinggi bukan karena nama desanya, tapi oleh karena Monsa yang ada di sini. Gereja Tuhan bergerak di sini. Di altar Tuhan, menjadi pusat kegerakan Tuhan. Dan akan membawa anak laki-laki dan perempuan dari sana, membawa harta dan kekayaan bangsa-bangsa datang ke sini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Yes, Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Yes. Amin. Yes, haleluya.
firman-Nya mengerjakan, maka itu terjadi. Indonesia yang baru, kota yang baru, kehidupan yang baru dibentuk dan dijadikan oleh firman. Amin. Terima kasih Tuhan. Itulah destiny kami, itulah kodrat kami. Karena kami dilahirkan untuk gambar dan berupa anak, maka mulut kami penuh dengan kuasa. Ada firman yang dituliskan oleh kuasa Allah dari Allah di dalam hati kami. Jika kami percaya, maka kami mendeklarasikan, kami berdoa, dan kami berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, kami tidak akan pernah berhenti berdeklarasi, berdoa dan berdoa sampai kami lihat tulang-tulang dari itu menjadi kumpulan tentara yang besar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pujilah namamu. Tuhan yang akan mengembalikan kekuatan yang baru kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus.